akan menjelaskan poin-poin di manajemen komunikasi proyek. Yang pertama, ada fokus pada bagaimana komunikasi mempengaruhi keberhasilan proyek. Contohnya, jika jadwal proyek berubah tetapi tidak dikomunikasikan ke tim, maka pekerjaan bisa terlambat atau salah prioritas. Poin kedua, ada tujuan utama, yaitu memastikan informasi tersampaikan tepat waktu dan tepat sasaran. Contohnya, laporan risiko proyek dikirim ke manajer proyek, bukan ke semua anggota tim, dan dikirim sebelum rapat evaluasi. Terus poin ketiga, terdapat 3 proses utama, yaitu perencanaan, mengelola, dan memantau komunikasi manajemen. Contohnya, di perencanaan ini ada menentukan laporan mingguan, bagian mengelola ada mengirim laporan via email, di bagian memantaunya ada memastikan stakeholder sudah membaca dan memahami. Terus ada pentingnya komunikasi proyek. Yang pertama, komunikasi buruk adalah penyebab kegagalan proyek paling umum. Contohnya, tim IT mengira fitur sudah disetujui, padahal klien belum menyetujui. Proyek harus diulang. Yang kedua, perbedaan pengetahuan teknis memicu salah paham antar tim. Ini contohnya, misalnya programmer menjelaskan API error tanpa bahasa sederhana sehingga manajer tidak paham dampaknya. Terus yang terakhir, komunikasi penting bagi stakeholder, manajemen, dan teknis. Contohnya, stakeholder butuh ringkasan hasil, tim teknis butuh detail teknis, manajemen butuh progres dan biaya. Terus yang selanjutnya ada soft skill dan tantangan komunikasi. Yang pertama, soft skill yang diperlukan nih ada mendengarkan, empati, kerjasama, dan adaptasi. Terus yang kedua, ada teknisi sering kurang skill komunikasi, menimbulkan gap dengan pihak bisnis. Yang ketiga ada latar budaya dan kepribadian mempengaruhi cara komunikasi. Baik, selanjutnya 3 proses manajemen komunikasi. Manajemen komunikasi terdiri dari 3 tahap utama. Yang pertama, perancangan komunikasi. Menentukan informasi apa saja yang dibutuhkan dan media yang digunakan agar pesan dapat tepat sasaran. Yang kedua, pengelolaan komunikasi. Proses membuat, menyebarkan, dan menyimpan informasi supaya mudah dipahami dan diakses. Yang ketiga, penentuan komunikasi. Memastikan informasi tersampaikan dengan baik dan komunikasi berjalan efektif. Kunci komunikasi yang baik. Agar komunikasi berjalan efektif, perlu memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, berfokus pada kebutuhan komunikasi setiap individu atau kelompok. Yang kedua, gunakan komunikasi formal atau informal sesuai pada situasi. Yang ketiga, sampaikan informasi penting secara cepat dan jelas. Yang terakhir, siapkan cara menyampaikan kabar buruk dan kabar baik dengan sopan. Nah, untuk selanjutnya yaitu perencanaan komunikasi. Yang pertama ada kebutuhan informasi stakeholder. Contohnya yaitu direktur ingin laporan biaya, tim ingin jadwal tugas. Terus yang kedua ada format, isi, dan detail. Contohnya yaitu laporan bulanan berbentuk PDF dengan grafik. Terus yang ketiga ada frekuensi dan metode penyampaian, yaitu rapat mingguan via Zoom dan update harian via WhatsApp. Terus yang ketiga ada eskalasi, yaitu contohnya jika masalah tidak selesai 2 hari dilaporkan ke manajemen proyek. Mengelola komunikasi, menentukan media terbaik. Contohnya diskusi kompleks dilakukan lewat rapat, info singkat lewat chat. Terus yang kedua menyampaikan laporan status dan kemajuan. Contohnya yaitu progres proyek dilaporan setiap minggu dari klien untuk ke klien lainnya. Yang ketiga menyediakan dokumentasi proyek konsisten, yaitu contohnya semua file disimpan di Google Drive dengan format nama yang sama. Yang terakhir yaitu mendukung tim virtual penggunaan alat kolaborasi, contohnya menggunakan Zoom untuk tim berbeda kota.
Berikutnya, penggunaan teknologi komunikasi. Penggunaan teknologi komunikasi bertujuan untuk mempermudah pertukaran informasi dan koordinasi dalam tim atau organisasi. Beberapa bentuk penerapannya antara lain yang pertama, email, pesan instan, code sharing, dan portal internet digunakan untuk menyampaikan informasi secara cepat, menyimpan dokumen bersama, serta memastikan semua anggota tim memiliki akses ke data yang sama. Yang kedua, papan Kanban untuk visualisasi pekerjaan, membantu tim melihat progres tugas, mengetahui apa yang sedang dikerjakan, dan mengelola prioritas pekerjaan secara transparan. Yang ketiga, konferensi audio atau video memungkinkan sinkronisasi tim terutama untuk jarak jauh agar diskusi dan pengambilan keputusan tetap aktif. Yang keempat, pemilihan media sesuai tujuan. Media komunikasi harus disesuaikan dengan konteks, misalnya email untuk komunikasi informal dan chat untuk komunikasi informasi agar pesan tersampaikan dengan tepat. Nah, cara meningkatkan komunikasi proyek. Komunikasi proyek yang baik sangat penting agar tujuan proyek tercapai tepat waktu dan sesuai rencana. Beberapa cara untuk meningkatkan adalah yang pertama, melatih keterampilan presentasi dan komunikasi tim agar setiap anggota mampu menyampaikan ide, laporan, dan masalah dengan jelas dan efektif. Yang kedua, mengadakan rapat yang efektif. Rapat harus memiliki agenda dan tujuan yang jelas sehingga tidak membuang waktu dan menghasilkan keputusan yang konkret. Yang ketiga, mengadakan rapat yang efektif. Rapat harus memiliki agenda dan tujuan yang jelas sehingga tidak membuang waktu dan menghasilkan keputusan yang konkret. Yang keempat, menggunakan template laporan dan standar dokumen membantu menyamakan informasi, memudahkan pemahaman dan mengurangi kesalahan komunikasi. Yang kelima, memaksimalkan alat kolaborasi digital dan berbagi file dengan memanfaatkan tools kolaborasi. Pekerjaan dapat dilakukan secara bersama-sama, lebih cepat dan terkoordinasi dengan baik.